Selamat sore, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali di dalam pembelajaran firman Tuhan di channel Bible Study Gereja Elios Malang. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu, pertolongan, pimpinan, dan penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan sepanjang hidup kami hingga saat ini. Dan pada kesempatan ini kembali kami datang untuk mau belajar firman-Mu. Ya Tuhan, pimpin kami untuk mengerti dan memahami apa yang Tuhan ajarkan kepada kami melalui firman-Mu pada kesempatan ini. Pakai hamba-Mu ya Tuhan dengan kuasa-Mu. Terima kasih. Kami menyerahkan waktu ini hanya di dalam tangan pimpinan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan lanjutkan mempelajari di dalam Injil Yohanes. Itu lanjutan dari apa yang kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Dan hari ini kita akan membaca, memahami apa yang Tuhan Yesus nyatakan tentang dirinya. Ya, di dalam Yohanes pasal 5 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya baca kepada kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah Anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ya, demikian yang menjadi pokok pembahasan kita di dalam ayat ini, dengan sebuah tema yang kita angkat dari ayat ini, yaitu Yesus dan penghakiman kekal. Di minggu sebelumnya kita telah belajar bagaimana kita memahami tentang kesatuan Yesus dengan Bapanya. Jadi sesuatu hal yang memberikan kepada kita pembelajaran penting bahwa antara Yesus dengan Bapanya adalah memiliki kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Dan pada saat ini melanjutkan dengan apa yang Tuhan Yesus nyatakan tentang apa yang telah Ia terima dari Bapanya, maka kita akan melihat secara khusus di sini adalah bicara tentang doktrin eskatologi. Nah, apa itu doktrin eskatologi, Bapak, Ibu, dan Saudara? Eskatologi adalah doktrin atau pengajaran tentang akhir zaman. Ya, tentu dalam hal ini, ya, setiap agama yang ada di tengah-tengah dunia ini punya konsep, punya pengajaran, punya pemahaman tentang akhir zaman. Nah, tentu di sini kita tidak bicara di dalam
sudut pandang agama-agama yang lain. Tapi kita bicara tentang sudut pandang yang diajarkan di dalam iman kekristenan, yang sesuai dan yang seturut dengan firman Allah. Bagaimana konsep akhir zaman itu di dalam sudut pandang iman Kristen? Maka kita akan diberikan dua pengertian Bapak Ibu dan Saudara ya tentang akhir zaman itu, atau dalam bahasanya, bahasa teologinya adalah eskatologi. Di mana di dalam eskatologi ini ada dibagi dua bagian, yaitu ada yang dinamakan dengan eskatologi umum, ada yang disebut dengan eskatologi individu. Apa itu eskatologi umum? Eskatologi umum itu adalah akhir zaman, di mana di sini akan berbicara konsep kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan di dalam kedatangan Kristus yang kedua kali, maka kita akan memahami bahwa dunia ini akan berakhir. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini akan berakhir, berhenti. Dan sebelum itu semua, maka ada yang dinamakan tentang penghakiman akhir. Di dalam penghakiman akhir itulah nanti diberikan kepada kita hak apa yang patut kita terima. Apakah kita layak untuk mendapatkan hidup yang kekal seperti di dalam ayat yang ke-29, atau sebaliknya dihidupkan tetapi untuk mengalami kematian yang kekal. Dan di dalam eskatologi umum ini, semua orang akan diperhadapkan dalam situasi ini. Siapapun dia. Apakah dia orang yang percaya kepada Kristus Yesus atau bukan yang percaya kepada Kristus Yesus. Entah dia yang hidup dalam masa-masa Tuhan menciptakan dunia ini. Kalau di dalam firman Tuhan bicara tentang masa zaman Adam, Nuh, Abraham, atau zaman sebelum perjanjian lama, atau juga mereka yang hidup di masa-masa perjanjian lama, demikian juga mereka yang hidup setelah masa itu, yang hidup di dalam masa perjanjian baru, atau yang kita yakini hari ini adalah kita yang akan hidup di masa-masa itu. Sampai pada akhirnya Yesus datang kedua kali. Dan disitulah terjadi yang namanya penghakiman akhir. Nah, inilah yang dinamakan eskatologi umum. Karena menyangkut seluruh ciptaan Tuhan. Tanpa terkecuali. Nah, kemudian ada yang dinamakan eskatologi individu. Nah, apa itu eskatologi individu? Eskatologi ini berbicara tentang pribadi lepas pribadi. Kematian secara individu. Nah, di dalam kita memahami eskatologi individu ini Bapak Ibu dan Saudara, maka hal-hal yang akan dipersoalkan di sini bagaimana jiwa seseorang ya, setelah ia mati. Apa yang akan terjadi dengan dia? Karena mungkin ada banyak pemikiran-pemikiran yang berkata bahwa setelah manusia itu mati, maka ada yang berkata dia akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, seperti firman Tuhan juga berkata kepada kita, barang siapa yang percaya hari itu ia akan masuk dalam kerajaan sorga. Nah, itu kondisi jiwanya. Sehingga sebuah konsep pemikiran bahwa jiwa seseorang itu setelah ia mati tidak gentayangan kemana-mana, atau rohnya itu tidak gentayangan kemana-mana. Tapi ada juga pemikiran yang berkata bahwa jiwa seseorang sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali untuk melaksanakan penghakiman akhir, maka ia akan berada di dalam sebuah tempat yang sering dikenal dengan istilah Hades atau limbus patrum. Jadi ada beberapa konsep berpikir di dalam hal ini. Ya, bicara tentang eskatologi individu. Lalu ada hal penting yang kita bisa lihat di dalam eskatologi ini.
baik secara umum dan individu. Yang pertama, waktunya. Nah, sekali lagi, semua waktunya kita tidak ada yang tahu kapan itu terjadi. Kapan Yesus datang kedua kali, kita juga tidak tahu. Tapi firman Tuhan telah memberikan kepada kita tanda-tanda ya menjelang akhir zaman. Nah, itu hanya tanda-tanda yang memberikan kepada kita sebuah peringatan supaya kita benar-benar mempersiapkan diri dengan baik. Demikian juga dengan eskatologi individu, yaitu kematian seseorang. Nah, kita juga tidak tahu kapan itu terjadi. Ada yang mati pada masih muda, masih kanak-kanak, baru kita ketemu, beberapa waktu kemudian kita mendengar orang ini telah meninggalkan kita untuk selamanya. Dan kadang-kadang itu membuat kita kaget, barusan saja kita bicara, barusan saja kita persekutuan, barusan saja kita telepon dan lain sebagainya. Tapi kok tiba-tiba kita dengar kabar, ia telah dipanggil oleh Tuhan. Atau bagaimana kita bisa melihat orang-orang yang pada usia yang sudah lanjut masih belum dipanggil oleh Tuhan. Masih diberikan usia yang begitu panjang. Sekali lagi ini semua juga di dalam kedaulatan Allah. Sang pemilik hidup. Apakah ia memberikan kepada kita hidup yang singkat atau hidup di tengah-tengah dunia ini dengan usia yang begitu panjang. Tapi kita tidak tahu kapan itu terjadi, mau akan menjemput hidup kita. Nah, itulah eskatologi individu. Dan yang kedua yang senantiasa diingatkan kepada kita bicara tentang ini, itu bagaimana kita mempersiapkan diri dengan baik. Baik untuk kedatangan Kristus yang kedua kali yang tidak kita tahu kapan itu dan pasti akan terjadi. Tetapi lebih-lebih bicara eskatologi individu. Kapan kita mati kita tidak tahu. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara, saya sampaikan kepada kita saat ini, perlu dan senantiasa berjaga-jaga, mempersiapkan diri dengan baik. Ketika eskatologi individu menjemput kita, atau kematian menjemput kita, kita telah siap. Dan pun eskatologi umum, ketika Yesus datang kedua kali pun kita telah mempersiapkan diri dengan baik. Nah, ini bicara tentang bagaimana kita memahami eskatologi ini. Ya, tentu di sini Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita bisa mempelajari lebih dalam, sebenarnya ini membutuhkan sesi yang lebih banyak. Ya, tentu dalam waktu-waktu tertentu nanti kita akan coba mempelajari baik eskatologi umum itu seperti apa dan eskatologi individu itu seperti apa. Tapi yang menjadi fokus kita sebagaimana tema kita pada hari ini yaitu Yesus dan penghakiman kekal. Nah, di dalam makna di sini bahwa pada akhir zaman itu, maka itu adalah tempat penentuan, waktu penentuan kepada kita. Apakah kita menikmati hidup yang kekal atau sebaliknya. Kita dibangkitkan untuk mengalami hukuman. Dan itu berlangsung untuk selama-lamanya. Jadi bagaimana kita memahami itu Bapak, Ibu, dan Saudara? Siapa yang menjadi hakim pada akhir zaman ini? Lalu apa standar yang digunakan dalam menentukan seseorang itu layak untuk mendapatkan hidup kekal atau tidak layak tetapi ia harus dihukum? Kalau kita kembali di dalam ayat 24, aku berkata kepadamu, aku di sini adalah Yesus yang berkata, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi di dalam ayat 24 ini secara implisit ayat ini memberikan kepada kita tentang siapa yang menjadi hakim pada waktu itu. Dan ketika Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar, percaya, maka dilanjutkan, sebab ia
mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Berarti memberikan kepada kita satu pemahaman penting, yaitu yang menjadi hakim pada akhir zaman itu, yang menentukan apakah kita layak untuk mendapatkan hidup kekal atau sebaliknya, yaitu Yesus. Dia hakim satu-satunya. Dia yang telah diberikan otoritas. Dia yang akan menentukan, dan penghakiman yang akan dia lakukannya itu bersifat adil dan lain sebagainya. Kemudian apa yang menjadi standar daripada penentuan ini, penghakiman ini? Kalau kita melihat di dalam sistem pengadilan di tengah-tengah dunia ini, maka ada dakwaan-dakwaan yang diberikan kepada seorang terdakwa. Ada undang-undang yang menjadi landasannya. Ada aturan-aturan yang menjadi landasannya. Sehingga berdasarkan aturan ini, apakah seorang terdakwa melanggar atau tidak. Jadi ada undang-undangnya, ada dasar yang menjadi pijakan, standarnya apa. Lalu yang menjadi dasar di sini apa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Yesus jelas-jelas berkata yang menjadi standar di dalam penghakiman itu adalah firman Allah atau firman yang disampaikan oleh Kristus. Ya, perhatikan kembali. Barang siapa mendengar perkataanku. Jadi mendengar perkataan Kristus. Kemudian percaya kepada Dia yang mengutus aku, kepada Allah Bapa. Nah, di dalam bagian ini kita juga perhatikan sekali lagi bahwa Yesus memberikan sebuah pengajaran penting bahwa antara Dia dan Bapa itu memiliki kesetaraan yang sama. Mendengar perkataan daripada Yesus sendiri dan percaya kepada yang mengutus Yesus, yaitu kepada Allah Bapa. Maka ketika dua-dua hal ini dilakukan, maka jaminan yang ia dapatkan adalah ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Jadi apa yang menjadi standar penghakiman yang akan dilakukan pada waktu itu? Yaitu firman yang disampaikan oleh Kristus. Di sini kita perhatikan sekali lagi bahwa pernyataan penting. Yesus sedang mengklaim otoritasnya sama dengan otoritas Allah Bapa. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang menyatakan kepada kita, buktikan bahwa Yesus itu adalah Allah. Buktikan bahwa Yesus itu adalah yang menciptakan segala sesuatu atau Allah. Maka di sini kita melihat ada ayat ini memberikan kepada kita satu pernyataan penting. Ketika Yesus berkata, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku. Jadi ada sebuah kesetaraan antara dirinya dengan Allah Bapa. Jadi otoritas sebagai Allah ia miliki. Jadi ketika Yesus memberikan klaim ini, maka ia sebenarnya menyatakan bahwa kedudukannya memiliki kesetaraan dengan Allah Bapa. Nah, inilah yang perlu dipahami penjelasan-penjelasan di dalam doktrin Allah Tritunggal. Yesus menyatakan bahwa baik firman-Nya maupun firman Allah di surga adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi otoritas yang ia miliki bersumber dari Allah Bapa dan diberikan kepada Dia, dan di sisi yang lain ia juga memberikan satu pernyataan penting bahwa kedudukannya sama dengan Allah Bapa. Lalu bagaimana kita memahami tentang penghakiman terakhir itu? Sekali lagi di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita, Yesus menggambarkan barang siapa yang percaya, barang siapa yang mendengar akan mendapatkan hidup kekal. Tetapi barang siapa yang tidak mendengar dan tidak percaya, maka ia tidak akan menerima hidup yang kekal, tetapi kebinasaannya.
Jadi kalau kita perhatikan di sini, penekanan Tuhan Yesus adalah ketika ia berkata barang siapa mendengar. Ya, jadi barang siapa di sini Bapak Ibu dan Saudara, siapapun. Ya. Jadi tidak dibatasi dengan orang-orang tertentu saja, tetapi barang siapa yang mau percaya. Jadi ada kesempatan kepada kita hari ini. Kalau Bapak Ibu yang masih belum percaya kepada Tuhan Yesus, ada waktu untuk bisa percaya. Sehingga ketika Bapak Ibu mau percaya kepada Dia, kepada Yesus, maka jaminan yang pasti diberikan, saudara akan mendapatkan hidup yang kekal, tidak akan dihukum. Lalu dihubungkan dengan apa? Dan percaya. Jadi kata kerja mendengar dan kata kerja percaya adalah sebuah tindakan yang berkesinambungan. Maksudnya apa? Bahwa antara mendengar dan percaya itu tidak bisa dipisahkan. Ada orang yang berkata, aku percaya kepada Tuhan. Saya beriman kepada Tuhan. Tetapi ia tidak pernah mendengar suara Tuhan. Tidak pernah mendengar firman Allah. Maka sesungguhnya kepercayaan orang seperti ini perlu dipertanyakan. Apakah ia benar-benar seorang percaya atau tidak? Karena di dalam pengajaran Tuhan Yesus di sini Bapak Ibu dan Saudara, antara mendengar dan percaya adalah sesuatu hal yang berkesinambungan, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, Tuhan Yesus memberikan sebuah pernyataan penting, yaitu bahwa antara mendengar dan percaya itu adalah sesuatu hal yang terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita. Ya, bukan sebuah tindakan satu saat. Maksudnya, dulu saya percaya, dulu saya beriman kepada Tuhan. Tapi kalau dilihat kehidupan hari ini, maka sesungguhnya kepercayaan itu tidak bisa dibuktikan. Jadi Tuhan senantiasa menekankan, engkau percaya, sekarang nyatakan itu di dalam tindakan. Kalau dulu engkau percaya kepadaku, maka buktikan hari ini dan seterusnya sebuah tindakan percaya itu. Di dalam firman Tuhan kalau kita membaca pengajaran-pengajaran penting kepada kita. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya tentang siapa yang disebut dengan saudaranya, siapa yang pantas disebut dengan ibunya, siapa yang pantas disebut saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, maka ia berkata, orang yang mendengar dan melakukan kehendak Bapakku, itulah yang disebut dengan ibuku, saudaraku laki-laki atau saudaraku perempuan. Jadi antara mendengar dan antara percaya adalah sebuah tindakan yang berkesinambungan yang tidak bisa terpisahkan. Percaya kepada Allah berarti menaati firman daripada Kristus. Sangat lucu kalau ada orang berkata aku percaya tetapi ia tidak taat. Dan tadi saya katakan bahwa kepercayaan semacam ini adalah perlu diragukan. Tapi kalau ia benar-benar sungguh percaya, maka ia harus membuktikan percayanya itu melalui ketaatan kepada firman Kristus. Kemudian ada sebuah komitmen untuk mengasihi Allah. Bagaimana kita bisa membuktikan diri untuk mengasihi Allah? Firman Tuhan jelas-jelas mengatakan kepada kita, kalau kita mau menunjukkan bahwa kita mengasihi Allah, maka kita harus taati firman Allah. Tentu menjadi sebuah pertanyaan Bapak Ibu dan Saudara. Apakah dengan iman saya tidak cukup untuk menjadi dasar untuk saya bisa menjadi orang yang diselamatkan? Bukankah firman Tuhan sudah berkata, barang siapa percaya maka akan diselamatkan? Lalu kenapa ada pernyataan lagi bahwa harus melakukan firman Allah? Berarti ada sebuah kepercayaan ditambah dengan perbuatan baik seseorang. Itulah yang menjadi ukuran untuk menerima
keselamatan. Nah, tentu tidak seperti itu maknanya. Keselamatan akan diberikan kepada kita hanya dengan percaya, bukan dengan perbuatan baik. Tetapi dalam pernyataan seperti ini seolah-olah menekankan kepada kita ada iman dan perbuatan. Tadi sudah saya katakan Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa perbuatan itu sebenarnya hasil daripada iman. Jadi seseorang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, tapi dalam hidupnya ia tidak menunjukkan ketaatan kepada firman Allah, maka sesungguhnya ia bukan orang percaya yang sungguh-sungguh. Orang yang percaya sungguh-sungguh, maka ia akan membuktikannya dengan ketaatan melakukan firman Allah. Orang yang mengasihi Allah, maka ia harus bisa membuktikan kasihnya kepada Allah itu melalui tindakannya, yaitu menaati firman yang disampaikan oleh Tuhan. Jadi Yesus berkata, barang siapa mendengar perkataanku, bukan hanya mendengar seperti ya kita mendengar satu suara kemudian melupakan, tetapi di sini adalah melakukan dalam hidup kita sebuah tindakan yang terus berkesinambungan. Tetapi bagaimana kalau mereka tidak melakukannya? Mereka tidak percaya, mereka tidak mendengar, dan tidak melakukan itu. Maka jelas sekali di dalam firman Tuhan, dia akan mengalami hukuman. Dihukum. Nah, kata dihukum di sini memiliki makna bukan hukuman yang sifatnya sesaat, bukan hukuman yang sifatnya temporer. Hari ini ditindak, kemudian setelah beberapa waktu ketika ia berubah maka ia tidak lagi akan dihukum. Tetapi makna dihukum di sini Bapak, Ibu, dan Saudara adalah sebuah makna yang berlangsung lama, yaitu hukuman kekal. Jadi orang yang tidak percaya akan dihukum. Dan hukuman yang akan didapatkan adalah kematian kekal. Tetapi orang percaya, ia akan dilepaskan daripada hukuman ini. Di dalam 1 Korintus pasal 11. 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-32. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Ya. Jadi ini adalah satu bagian yang memberikan kepada kita bagi orang percaya bahwa kita tidak akan mendapatkan hukuman yang kekal itu yang akan disediakan kepada mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi yang percaya kepada Tuhan, seandainya ia melakukan perbuatan dosa, maka ia akan menerima hukuman yang sifatnya mendidik dari Tuhan. Sebuah didikan, hajaran dari Tuhan, supaya ia bisa berbalik kembali kepada jalan yang benar. Jadi bersyukur sekali kita sebagai orang percaya bahwa Tuhan tidak mau kita ini mengalami kebinasaan. Dan ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang salah sekalipun, maka Tuhan memberikan kepada kita semacam didikan, nasihat, bahkan hajaran pun ia berikan kepada kita untuk kita bisa kembali datang kepada Dia. Jadi dalam hal ini Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika Tuhan Yesus menyatakan barang siapa mendengar dan percaya, maka di situ ada sebuah jaminan yang pasti tentang keselamatan kita. Kepastian akan jaminan keselamatan itu diberikan kepada kita. Barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Jadi itu adalah sebuah hal yang Tuhan jamin kepada kita. Nah, kembali kepada konsep penghakiman ini. Lalu siapa yang melaksanakan tadi penghakiman ini? Ya, kita telah menjawabnya tadi bahwa yang melaksanakan itu adalah
Kristus Yesus. Kenapa Kristus Yesus adalah Tuhan Yesus yang melakukan itu? Karena jelas-jelas di dalam ayat firman Tuhan di sini bahwa yang melakukan itu adalah Kristus, oleh karena Allah sendiri telah memberikan kepercayaan untuk melaksanakan penghakiman itu. Ayat 27. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Ia telah memberikan kuasa kepadanya. Ia di dalam ayat ini bicara tentang Allah Bapa. Allah Bapa kemudian memberikan kuasa kepadanya. Nya di sini adalah Yesus Kristus untuk menghakimi. Jadi Allah sendiri, Allah Bapa, di mana ia telah mengutus anaknya yaitu Yesus Kristus, di samping untuk mengerjakan karya keselamatan bagi manusia, tetapi juga untuk melaksanakan penghakiman. Yesus diutus ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Yesus diutus ke dalam dunia berkorban untuk menebus umat manusia dari segala dosanya. Tetapi juga pada waktunya Yesus juga diutus, diberikan kuasa untuk melaksanakan penghakiman. Jadi kalau kita tadi melihat Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa ada satu jaminan keselamatan disediakan kepada kita. Mengapa hal itu kita bisa klaim bahwa orang percaya itu akan mendapatkan jaminan kepastian keselamatan? Ya, karena yang berjanji di sini bukan kita. Yang berjanji di sini bukan hamba Tuhan. Yang berjanji di sini bukan gereja. Tapi yang berjanji di sini adalah Allah sendiri di dalam Yesus Kristus. Jadi bukan manusia yang menjanjikan keselamatan, tetapi Allah sendiri di dalam Yesus Kristus. Jadi sungguh berbahagia barang siapa yang percaya kepada Yesus. Kita yang telah beriman kepada Kristus Yesus Tuhan kita, maka kita akan dibebaskan daripada penghakiman atau penghukuman kekal itu. Selanjutnya Bapak, Ibu, dan Saudara, kapan penghakiman itu akan terjadi? Jadi sekali lagi kita juga tidak tahu kapan itu terjadi sesuai dengan waktu yang telah Tuhan berikan. Tetapi ada satu hal penting yang kita coba perhatikan di dalam ayat 25 di sini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba. Perhatikan di sini, saatnya akan tiba. Ini bicara kepada masa yang akan datang. Kalau tadi kita bicara tentang eskatologi yang bersifat umum, akan datang ketika Yesus datang kedua kali. Tetapi juga dia berkata di sini, dan sudah tiba. Nah, ini adalah bicara tentang eskatologi yang bersifat individu, yang sekarang bisa terjadi. Kemudian dia berkata bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Jadi di dalam bagian ini, perkataan Yesus ini sangat memiliki kuasa. Bahkan dikatakan orang-orang yang mati sekalipun, ketika mereka mendengar suara daripada Kristus, maka mereka akan dibangkitkan. Untuk apa mereka semua dibangkitkan? Untuk apa kita pada akhirnya dibangkitkan? Semua manusia akan dibangkitkan. Tentu tujuannya supaya kita mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah kita lakukan kepada Allah pada hari penghakiman tersebut. Semua yang sudah mati, entah itu mati pada zaman dahulu, entah itu mati pada saat ini, atau menjelang ketika Yesus akan datang kedua kali, maka semua akan dibangkitkan. Dan mereka akan diperhadapkan pada waktu penghakiman itu. Mereka akan mempertanggungjawabkan, kita akan mempertanggungjawabkan
setiap tindakan-tindakan yang telah kita lakukan di masa-masa kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Dan Yesus berkata, mereka yang mendengar dan percaya kepada Dia akan hidup. Tapi mereka yang tidak mendengar dan percaya kepada Dia, maka mereka akan mengalami dan mendapatkan hukuman. Nah, kenapa kita diberikan hidup itu? Kenapa Yesus bisa memberikan satu pernyataan penting bahwa barang siapa yang percaya kepada Dia, maka akan diberikan hidup. Di dalam ayat yang ke-26 menjelaskan kepada kita bahwa Yesus Kristus sama seperti Allah Bapa yang adalah sumber hidup. Yesus juga adalah sumber hidup itu sendiri. Dalam Yesus ada kehidupan. Di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus terdapat kehidupan yang kekal. Dan inilah yang Ia dapatkan, yang juga sama seperti yang Allah Bapa miliki. Jadi dalam hal ini, sekali lagi memberikan kepada kita sebuah penegasan-penegasan penting tentang otoritas daripada Yesus Kristus yang tidak berbeda dengan Allah Bapa. Bahkan ketika kita perhatikan di dalam ayat yang ke-26, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya. Kata diberikannya berarti Bapa memberikan otoritas kepada anak. Allah Bapa memberikan kuasa kepada anak. Kuasa untuk menghakimi, kuasa untuk mengadili, tetapi juga kuasa untuk memberikan hidup. Jadi kalau dilihat di dalam makna kata diberikan itu Bapak Ibu dan Saudara, diberikan bukan kemudian diambil, tidak. Tetapi diberikan itu kemudian diserahkan sepenuhnya. Ketika itu diserahkan sepenuhnya, maka kepada Dia yang diserahkan ini, maka Ia memiliki kuasa untuk melaksanakan mandat atau perintah tersebut. Jadi ketika Allah Bapa yang memiliki otoritas untuk menghakimi dunia ini, Allah Bapa yang memiliki hak untuk menghakimi segala sesuatu. Sekarang otoritas itu Ia berikan kepada Yesus. Otoritas itu Ia serahkan kepada Yesus. Maka sekarang otoritas untuk menghakimi itu, untuk mengadili itu, ada kepada Yesus sendiri. Jadi dalam ayat 26, bahwa otoritas untuk menghidupkan orang diberikan oleh Bapa kepada anak. Karena anak juga memiliki hidup di dalam dirinya sendiri. Kenapa dia menggunakan istilah di sini Bapak Ibu dan Saudara? Ya, diberikan, diserahkan, kembali kepada konteks ini. Bahwa Yesus sedang menjalankan tugas pelayanan yang diberikan oleh Allah Bapa kepada Dia pada waktu inkarnasi. Maka istilah-istilah Bapa memberikan kuasa kepadanya, Allah menyerahkan kuasa kepadanya, ini tidak bisa dimaknai bahwa seolah-olah Yesus itu tidak memiliki hidup sebelumnya, bahwa Yesus itu tidak memiliki otoritas untuk menghakimi. Tidak demikian di dalam pengertian seperti ini. Yesus memiliki sumber hidup karena Ia adalah sumber hidup itu. Yesus memiliki hidup karena memang Dia adalah sumber hidup. Dia adalah Allah. Tetapi ketika penulis Injil Yohanes, lalu Yesus mengutarakan bahwa Ia diberikan kuasa, diberikan otoritas, diserahkan otoritas untuk melaksanakan penghakiman. Sekali lagi, Yesus sedang menjalankan tugas pelayanan penyelamatan manusia. Maka istilah-istilah diserahkan, diberikan itu, maka Ia gunakan. Sehingga dengan demikian orang-orang yang ada yang diajarkannya pada waktu itu, dan termasuk kita pada hari ini, bisa melihat bahwa Yesus bisa melakukan segala sesuatu. Karena
ada satu mandat dari Bapa yang telah menyerahkan kepada dia. Dan kalau itu telah diberikan kepada dia, maka tidak ada seorang pun yang terluput daripada kuasanya, dari penghakiman. Allah Bapa telah menyerahkan semua kepada dia, termasuk penghakiman itu. Maka tidak ada seorang pun yang akan terluput daripada penghakiman di hadapan Kristus. Jadi dalam hal ini, bukan berarti Yesus tidak memiliki hidup, tetapi ia memiliki hidup dalam dirinya. Seperti Bapa memiliki hidup. Tetapi dalam tugas penyelamatan, tugas penebusan, maka ia menggunakan makna-makna yang bisa dipahami oleh setiap orang. Jadi Yesuslah yang diberikan hak untuk memanggil orang di dunia untuk diadili. Mereka yang dipanggil itu berasal dari berbagai suku bangsa, tanpa terkecuali Bapak, Ibu, dan Saudara. Siapapun dia, akan tiba saatnya mereka akan diperhadapkan di dalam pengadilan terakhir ini, dan yang menjadi hakimnya di situ adalah Yesus sendiri. Siapapun, dari suku bangsa apapun, dari kepercayaan apapun, maka mereka akan diperhadapkan di dalam pengadilan ini. Baik mereka yang telah hidup dan yang masih hidup. Kenapa dikatakan baik yang hidup? Karena pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali, yang tidak kita tahu kapan itu terjadi, bisa saja pada masa itu masih ada orang-orang yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Makanya dikatakan baik mereka yang hidup. Tetapi ada juga orang yang sudah mati. Makanya dikatakan baik mereka yang telah mati. Jadi orang-orang ini akan mempertanggungjawabkan segala apa yang telah ia lakukan di hadapan pengadilan yang adil itu. Pengadilan kekal itu. Ayat 30 dikatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi Yesus menggunakan otoritas yang telah diberikan kepadanya, dan dengan cara itu ia akan melaksanakan penghakiman itu. Penghakiman yang bersifat adil. Jadi pada waktunya nanti Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tidak bisa mengelak lalu berkata, aku tidak melakukan seperti ini. Karena di dalam penghakiman Allah yang adil itu, maka semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Segala apa yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan kita akan terungkap dengan baik. Tidak ada yang tersembunyi. Jadi mari kita berhati-hati di tengah-tengah dunia ini. Mungkin kita bisa memanipulasi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa berpura-pura dalam hidup ini, berpura-pura baik, berpura-pura mengasihi, berpura-pura melayani Tuhan, berpura-pura untuk percaya kepada Dia, berpura-pura taat kepada Dia. Tapi pada waktunya semua kepura-puraan itu akan tersingkapkan. Dan sungguh malu menghadapi pengadilan itu. Karena semua kepura-puraan itu akan disingkapkan. Jadi marilah kita sungguh-sungguh di dalam keyakinan kita dan ketaatan kita kepada firman Allah. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat 29, mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Lalu apa standarnya tadi Bapak, Ibu, dan Saudara untuk menilai ini baik, lalu ini adalah jahat? Yang pertama, Alkitab menyatakan kepada kita bahwa dasar penghakiman itu adalah firman Allah. Dan bagaimana ia mengimplementasikan firman Allah itu di dalam
perbuatannya sehari-hari. Alkitab menyatakan bahwa penghakiman didasarkan pada hasil perbuatan yang didasarkan pada iman kepada Yesus Kristus. Lalu kemudian kita bisa bertanya Bapak Ibu, lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak hidup di dalam masa atau belum mengenal akan Kristus? Apa yang menjadi dasar penghakiman bagi mereka? Kalau Tuhan menghakimi dengan adil, tapi ia belum mendengarkan tentang Injil, ia telah belum mendengarkan tentang Yesus. Bukankah masa kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini itu masa di mana perjanjian baru itu kemudian dituliskan, Injil itu diberitakan? Tetapi bagaimana dengan masa sebelumnya? Bagaimana ketika masa kehidupan Musa, kehidupan Daud, atau kehidupan sebelum kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini? Zaman kehidupan Adam dan Hawa dan lain sebagainya. Bagaimana dengan mereka yang belum pernah dengar tentang berita Injil itu? Yang ada di pelosok-pelosok, yang ada di daerah-daerah, yang belum pernah dengarkan berita keselamatan. Lalu ia akan dihakimi, dan dengan dasar apa ia dihakimi? Kalau kita bicara adil, maka seharusnya perlakuan yang sama seperti yang kita dapatkan itu diberlakukan kepada mereka. Nah, tentu Bapak Ibu dan Saudara, Alkitab memberikan kepada kita jawaban dari pertanyaan ini. Mari kita baca di dalam Roma. Roma pasal 2. Roma pasal 2 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya baca kepada kita. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Jadi orang-orang yang tidak hidup dalam masa hukum Taurat atau sebelum hukum Taurat itu ada, maka ada hukum yang disebut dengan hukum hati nurani mereka. Di dalam hukum hati nurani mereka inilah pemahaman tentang apa yang baik, apa yang benar, apa yang jahat, apa yang adil, mereka mengerti. Dan kalau mereka hidup dengan baik, maka itu adalah menjadi dasar pertimbangan bagi mereka. Tapi kalau mereka hidup di dalam kejahatan, walaupun hati nurani mereka menegur mereka, tetapi mereka tidak mengikutinya, maka itu adalah menjadi dasar penghakiman bagi mereka. Jadi orang-orang, kalau kita berkata orang-orang yang hidup sebelum bangsa Israel, zamannya Abraham, Yakub, atau sebelumnya zamannya Nuh dan lain sebagainya, maka hukum hati nurani itulah yang menjadi dasar bagi mereka dalam pengadilan kekal itu. Kemudian orang-orang yang hidup dalam masa-masa di mana telah menerima hukum Taurat. Dan kita tahu bahwa hukum Taurat itu diberikan pada masa Musa, di mana orang Israel itu dibawa keluar dari Mesir, kemudian dia menerima perintah dari Allah lewat gunung Sinai, lalu ada hukum yang diberikan Allah kepada mereka. Dan itu menjadi acuan atau dasar daripada pengadilan yang diberikan kepada mereka. Jadi semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Ayat 13. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Jadi sekalipun mereka belum mendapatkan hukum Taurat, tetapi ada yang tertulis dalam hukum Taurat itu, mereka lakukan atau mereka tidak taat, maka itu menjadi dasar mereka dalam pengadilan seperti ini. Ayat 15, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat
ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Lalu bagaimana dengan kita hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara? Nah, ini adalah sesuatu hal yang sangat penting bagi kita. Bukan saja hukum hati nurani itu berlaku, Taurat itu berlaku, tetapi Injil yang telah kita dengar menjadi sebuah dasar penghakiman bagi kita. Firman Allah yang telah diberitakan kepada kita, Injil keselamatan telah diberikan kepada kita, tapi kita menolak untuk menaati, untuk percaya kepada Injil tersebut. Maka itulah menjadi dasar bagi mereka-mereka yang tidak percaya itu untuk dibuang atau dihakimi dan mengalami penderitaan yang kekal. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh bersyukurlah ketika kita mempercayai Yesus dalam hidup kita, beriman kepada Yesus, karena jaminan keselamatan itu telah tersedia bagi kita. Pada waktu penghakiman kelak, ketika Yesus akan menghakimi semua orang, kita akan diperhadapkan dengan situasi yang sama. Mungkin bagi orang-orang lain, kita tidak berbeda dengan mereka yang hidup di dalam dosa. Tetapi Yesus akan tampil sebagai pembela bagi kita. Karena ia telah berkorban dan mati untuk kita semua. Oleh karena itu, mari kita memiliki iman yang teguh di dalam Kristus Yesus. Peganglah percaya kita kepada Yesus dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Yesus dan penghakiman kekal akan terjadi dan akan terlaksana. Mari kita mempersiapkan diri kita dengan baik. Kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita, tapi kita telah mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman. Kami boleh belajar firman. Biarlah apa yang telah kami dengarkan, apa yang telah kami pelajari, boleh memberkati kehidupan kami. Terima kasih untuk segala berkat anugerah-Mu. Terima kasih untuk segala berkat kemurahan-Mu bagi kami. Tolong kami ya Tuhan untuk mengerti dan lebih-lebih taat kepada firman. Sehingga ketika Engkau datang kedua kali, kami benar-benar telah mempersiapkan diri dengan baik. Kami boleh menyambut akan kedatangan-Mu yang kedua kali ini. Dan kami boleh mendapatkan kehidupan yang kekal yang telah Engkau sediakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Jagailah iman percaya kami sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita. Bertemu di minggu yang akan datang dalam channel Bible Study Gereja Elias Malang. Shalom.